Lalu sang suami merasa sangat berdosa kepada istrinya, maka dia pun bertanya kepada Nabi, ya Nabi ya Rasul, istriku ya Nabi ya Rasul tidak pergi mikodo melayat orang tuanya gara-gara pesanku, jangan tinggalkan rumah sampai saya pulang. Pertanyaannya, ya Nabi, tidak bisa kak tidur, saya merasa berdosa ya Nabi, jangan sampai istriku menjadi istri durhaka kepada orang tuanya. Nabi tersenyum lalu berkata, wahai sahabatku, berkat istrimu patuh kepadamu, maka orang tuanya sudah masuk di taman-taman surga. Itu persiapan batin. Sanggup tidak melewati persoalan-persoalan serut ini setelah menikah, maka hari ini itu yang mesti dipersiapkan. Masih tadi nak? Maka setelah diperbaiki persiapan lahir dan batin itu, masih tak buka pintu rahmat Allah di penghujung malam sebentar, di sepertiga malam dengan bangun salat tahajud. Kenapa mesti bangun salat tahajud? Setiap manusia ingin mengakhiri dengan kebaikan. Kita pun bermimpi dan punya keinginan meninggal dalam keadaan kebaikan, dan termasuk masa lajang menjadi suami istri. Akhirlah masa lajangmu dengan kebaikan, dengan membuka pintu rahmat Allah sebentar malam dengan berdoa setelah salat tahajud. Karena besok itu masih kalau salat tahajud bukan begitu gadis nah pura nih laba nih masa gadis tak lenyap untuk selama-lamanya, biar menangis darah kita tidak akan pernah kembali karena status tak sudah bukan gadis. Kalaupun ada apa-apa pasti orang bilang sudah menikah. Anak-anak menikah sekarang hanya lahir dengan siap persiapan lahir, belum menyiapkan dirinya dengan persiapan batin. Masih tahu? Contoh itu yang dimaksud persiapan batin, Adinda. Kalau sudah orang menikah, apapun nabilan suami kita harus dengarkan. Persiapan batin Pak Herol masih tahu? Lihat kak dulu ya, marah aku kurasa. Masih tak aku ingatkan kis dina, contoh dibilang persiapan lah batin. Besok apapun nak ucapkan suami nak, jangki coba bantah. Itu yang bisa mengikuti persiapan lahir batin paro. Kalau persiapan batin gampang, tergantung niatnya mau tidak berubah. Karena di saat sudah menjadi istri maki tidak bisa sepenuhnya seperti riwayat tak gadis. Sampai-sampai suatu waktu pada saat Nabi akan berperang, ada suami yang berpesan kepada istrinya, wahai istriku, sepanjang saya perjalanan sampai pulang di rumah ini, jangan pernah engkau tinggalkan rumah ini. Berkatalah istrinya, baik wahai suamiku. Ikut berperan bersama dengan Nabi. Ternyata beberapa hari kemudian datang saudaranya, bilang saki iummi. Apa katanya ini sang istri? Betul, saya tahu bahwa sakit orang tua kita, tapi ada pesannya suamiku yang mesti saya jaga, bahwa tidak boleh saya tinggalkan rumah sampai suamiku datang. Dalam keadaan kecewa saudaranya pulang. Saudaranya berkata, nama pakku ya surat-suratku nama lah saya Yumi. Bisa.